Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Ibu PKK ya, Bu ya? PKK RW 5 Dusun Melati nggih, Bu. Bener nggih? Nggih. Kabarnya gimana, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik nggih, baik semua nggih. Nah, oke, Ibu-ibu PKK, ini saya perkenalkan terlebih dahulu nggih. Nah, nama saya Pak Pudang, saya dosen keperawatan UMY. Nah, ini pagi hari ini kita rencananya mau belajar bareng terkait dengan penyakit tidak menular. Kita nanti sharing-sharing bareng nggih Ibu-ibu nggih. Ya. Tapi sebelum kita mulai nggih Ibu-ibu, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya kegiatan kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah. Oke, monggo 1, 2, 3 kita berdoa bersama-sama. Cukup? Alhamdulillah kita berdoa. Sudah berdoa, tadi saya sudah perkenalan. Nah, sekarang gantian supaya saya lebih kenal. Katanya sini Bu, tak kenal maka tak ta'aruf. Tak ta'aruf Bu. Kalau tak kenal maka tak sayang itu di film-film ya Bu. Ya, saya kenalan dulu nih Bu. Nah, ini dari siapa dulu nih? Sebelah kanan, sebelah kiri saya. Siapa Bu? Ya, dari sini dulu. Ini Bu siapa Bu? Saya Bu Rafa. Bu Rafa. Selanjutnya Saya Anissa. Bu Anissa. Bu Rifka, Pak. Bu Rifka. Bu Rifka. Bu Rifka. Ya. Ini Bu Saya Bu Dewi. Bu Dewi. Saya Bu Fatin. Bu Fatin. Suka nyanyi Bu? Iya. Wah ya, oke. Ya, mudah-mudahan saya mudah mengingatnya nih Bu. Nah, oke. Nah, tadi kan saya jelaskan sedikit tadi ya Bu ya. Saya kesini kan mau sharing terkait dengan penyakit tidak menular. Nah, kira-kira dari ibu-ibu semua, siapa nih yang sudah tahu tentang penyakit tidak menular itu apa sih Bu? Ayo, siapa nih? Nanti saya dapat door prize dari saya. Siapa? Yo, yang nggak nular itu tuh Pak. Bu Dewi? Nggih. Nggih, apa Bu? Nggak nular itu tuh Pak. Yang nggak nular. Nggih, betul sekali Bu Dewi. Ada tambahan dari ibu-ibu yang lain. Siapa? Bu Fatin? Bu Fatin? Wah, ini mau jawab sebenarnya, tapi mau nggak usah pegang mic Bu. Ya. Nggih sami niki mboten nular niku. Oh, tidak menular. Oke. Kalau Bu Rafa? Sama Pak, berarti nggak bakal nularin ke keluarganya Pak. Oh, nggak bakal menularin ke keluarganya. Nggih. Bagus sekali Ibu jawabannya. Tadi udah benar ya, penyakit tidak menular itu ya penyakit yang tidak menular gitu ya. Kalau penyakit menular ya penyakit yang menular. Nah, kita akan belajar tentang apa itu penyakit tidak menular. Supaya apa? Supaya ibu-ibu tahu bahwa di Indonesia ini ya Bu ya, ada 2 jenis penyakit secara garis besar. Ada yang penyakit menular, ada yang penyakit tidak menular. Nah, kalau sekarang ini kan baru wabah corona ya Bu ya. Nah, itu disebutnya penyakit menular karena bisa menular dari satu orang ke orang yang lain. Nah, tapi kalau penyakit tidak menular ini penyakit yang tidak ditularkan. Misalkan Bu Rafa nularkan ke Bu Anissa gitu, itu nggak bisa. Ya, makanya kita akan sharing bersama terkait penyakit tidak menular. Nah, ini saya sudah bawa isinya tentang penyakit tidak menular itu apa saja. Mudah-mudahan terbaca ya Bu ya. Nanti kalau nggak bisa terbaca agak maju ini Bu. Ya, oke. Ini judulnya kita harus mewaspadai ancaman penyakit tidak menular. Kenapa? Karena ini Bu, kejadiannya di Indonesia itu penyakit tidak menular itu semakin meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun saat ini penyakit yang menular pun sedang banyak, tapi ini kita juga harus waspada, kita harus hati-hati apa saja sih penyakit tidak menular itu. Ya, ini yang pertama. Ini artinya apa yang dimaksud dengan penyakit tidak menular? Ini yang saya jelaskan ya. Penyakit tidak menular itu merupakan penyakit yang bukan karena infeksi. Infeksi itu bukan karena disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Dan tidak menular ke satu orang ke orang yang lain. Nah, biasanya penyakit tidak menular ini
kalau tidak ditangani dengan baik bisa mengalami apa istilahnya nanti komplikasi-komplikasi yang lebih buruk lagi. Nah, kenapa kok ini sasarannya ibu-ibu? Karena apa Bu? Kalau masih muda seperti ibu-ibu ini kan masih usia produktif gitu ya Bu ya. Ini harapannya nanti kita bisa mengetahui sejak dini dan bisa mengetahui faktor risiko apa saja terkait dengan penyakit tidak menular tadi, sehingga ibu-ibu semua nanti bisa menerapkan gaya hidup yang sehat. Ini kan katanya kalau ibu-ibu itu kan nanti di rumah jadi contoh buat keluarga ya, nanti buat suaminya, buat anak-anaknya. Nah nanti ini makanya sasaran saya adalah ibu-ibu PKK RW 5 Melati. Ini ya Bu ya, apa yang disebut penyakit tidak menular tadi adalah penyakit yang tidak ditularkan dari orang ke orang lain yang biasanya tidak disebabkan oleh bakteri atau virus. Nah kemudian yang kedua, nah ini macam-macam jenis penyakit tidak menular itu apa saja. Nah ini ya gambarnya kalau ini tubuhnya orang ini mulai dari atas sampai ke bawah itu ternyata penyakit tidak menular itu ada semua ibu-ibu. Yang pertama itu di kepala, stroke. Nah stroke itu sebenarnya komplikasi dari darah tinggi. Ya. Kemudian yang kedua ada kebutaan. Ini juga komplikasi dari darah tinggi tadi. Kemudian ada kanker mulut. Nah, kanker mulut ini biasanya pada orang-orang yang suka merokok. Nah, kenapa kok kanker mulut? Karena dia memasukkan tembakau ke dalam mulutnya. Kemudian ada kanker tenggorokan. Ya, tadi akibatnya karena orang-orang yang merokok tadi, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan ada penyakit paru-paru. Karena tadi ada yang merokok. Penyakit jantung. Nah, ini juga sama dari akibat orang-orang yang merokok. Kemudian ada kanker payudara. Nah, ini untuk biasanya sering terjadi pada ibu-ibu ya. Nanti makanya ibu-ibu juga harus waspada. Walaupun bapak-bapak juga bisa terkena terkait dengan kanker payudara ini. Kemudian penyakit diabetes. Diabetes itu penyakit gula, kencing manis. Ya, kencing manis. Kemudian ada penyakit darah tinggi. Darah tinggi. Ya, darah tinggi, tensinya tinggi. Ya. Biasanya kalau di tensi sukanya tinggi atau hipertensi kalau bahasa medisnya. Kalau orang awam nyebutnya darah tinggi. Nah, kemudian penyakit-penyakit yang lain bisa terkait dengan sampai ke osteoporosis karena pengapuran pada tulang. Gitu ya, macam-macam penyakit yang bisa disebut dengan penyakit tidak menular. Nah, penyakit-penyakit ini bisa mengenai siapa saja. Nah, kalau siapa saja yang bisa terkena, ini semuanya bisa beresiko terkena. Nah, makanya nanti ada beberapa hal yang bisa kita rubah, Ibu. Bisa kita rubah supaya kita tidak terkena penyakit tidak menular tersebut. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dirubah. Contohnya yang pertama, keturunan. Kita dapat warisan dari orang tua kita. Misalkan, contoh ya Bu ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi pada ibu-ibu. Contoh, misalkan saya aja lah contohnya biar gampang. Misalkan saya, orang tua saya itu ada yang terkena penyakit darah tinggi. Nah, kemungkinan besar saya itu juga beresiko terkena darah tinggi. Nah, kalau saya sudah tahu ada warisan, nah kalau warisannya uang sih senang kita Bu. Tapi kalau warisannya penyakit ini kan, ya kita nggak bisa menolak. Tapi kita bisanya mencegah supaya kita tidak terkena penyakit yang sama dengan orang tua. Cara mencegahnya bagaimana nanti saya jelaskan. Nah, ini faktor yang tidak bisa dirubah. Ada keturunan. Kemudian yang kedua terkait dengan usia. Masa kita mau berubah usia kita 30 berubah jadi 17 tahun jadi remaja lagi ya kan itu nggak bisa berubah Bu. Kemudian usia. Dan yang ketiga jenis kelamin. Nah kalau jenis kelamin kan sudah pasti ya Bu ya. Kalau laki-laki ya laki-laki seperti saya.
perempuan ya seperti ibu-ibu semua, ini perempuan. Jadi nggak bisa kok, oh setengah laki-laki, setengah perempuan, nggak bisa. Atau laki-laki berubah jadi perempuan, nah itu lucu lagi ya. Dalam Islam tidak ada. Kodratnya laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Kemudian, itu tadi ada beberapa hal yang tidak bisa dirubah, nggak bisa kita rubah. Itu sudah kodratnya dari Allah. Nah, supaya tadi ada faktor-faktor resiko, nah ini ada beberapa faktor resiko nih yang terkait dengan penyakit tidak menular. Yang pertama, merokok. Ibu merokok? Alhamdulillah tidak merokok, nggih. Alhamdulillah tidak merokok. Tetapi saya tanya lanjutannya, apakah ibu-ibu di rumah atau di lingkungan rumah ada yang merokok? Ada Pak, suami saya. Suaminya Ibu Fatin, oke. Kalau Bu Dewi suaminya merokok nggak Bu? Sama sih Pak, merokok. Merokok. Kalau merokok di dalam rumah? Iya. Oh iya. Kamu itu merokok. Merokok, oke. Nah, itu yang pertama, ada faktor resiko dari merokok. Kemudian ada pola makan yang belum benar. Pola makan yang benar-benar itu seperti apa, Bu? Kita dianjurkan itu sehari makan buah dan sayur. Ya, buah dan sayur. Sayurnya 3 kali, buahnya 2 kali. Jadi sehari bisa 5 kali. 5 kali dalam artian 3 kali makan sayur, misalkan makan pagi sayur, siang sayur, sore atau malam sayur, nanti diselingi buah. Itu idealnya seperti itu. Sayurnya sayur apa? Boleh sayur apa saja, yang penting jenisnya sayur-sayuran. Ya. Pak, saya sukanya makan lotek, boleh, lotek itu ada sayurannya. Pak, saya makan gado-gado, boleh, gado-gado. Oh, saya sukanya nyayur bayam, boleh. Oh, saya sukanya buahnya itu yang buah yang murah-murah, buah pepaya, boleh. Ya, yang penting dalam sehari bisa 5 porsi tadi. Nah, saya tanya sekarang ibu-ibu ini yang sudah menerapkan itu siapa di sini nih? Padahal ini ibu-ibu yang suka masak ya. Nah, ada Bu yang sudah? Ya. Paling cuma sekali ya. Nanti bisa ditambahkan ya Bu ya. Nah, kemudian tadi ada yang merokok pertama, makan buah dan sayur. Yang ketiga, kurang aktivitas fisik. Kurang aktivitas fisik itu apa? Apa Bu contohnya Bu, aktivitas fisik Bu? Olahraga. Sekarang baru musim sepedaan ya Bu ya. Nah, suka sepedaan juga nih Bu, kena demam sepedaan juga nih. Olahraga, apalagi Bu? Nyapu ngepel niku. Wah, nyapu ngepel. Nah, betul sekali. Tadi ada olahraga, sepedaan. Misalkan contohnya ya Bu ya, ada nyapu ngepel. Nah, ini adalah 2 jenis kegiatan yang berbeda. Yang dimaksud aktivitas fisik itu berbeda dengan olahraga, Ibu. Kalau olahraga, misalkan itu ada gerakan yang teratur, gerakan yang sudah diatur sistematis gitu ya. Misalkan sepedaan, nggak mungkin kok sepedaan kita genjotnya pakai kaki kanan aja gitu kan, pasti kanan kiri. Sedangkan tadi kata Bu Fatin, nyapu halaman itu boleh nggak misalkan gerakan pertama kaki kanan ke depan, tangan, nah itu kan nggak ada gerakan yang pasti, Nah itu boleh. Aktivitas fisik itu yang kegiatan sehari-hari kita yang bisa membakar kalori, keluar keringatnya. Kalori itu apa? Keluar keringat. Nyapu, ngepel, nyuci baju, nyuci piring, nyuci apa lagi Bu? Nyuci piring udah, nyuci baju sudah, nyuci motor, nyuci mobil, ngepel ya. Nah itu adalah aktivitas fisik yang bisa dilakukan sehari-hari. Tetapi dengan catatan aktivitas fisik ini dilakukan secara terus-menerus selama 30 menit tanpa berhenti. Jadi misalkan Bu Fatin nyapu nih pagi-pagi. Nyapu dari depan sampai belakang. Kira-kira berapa menit Bu kalau nyapu gitu? 10 menit. Habis 10 menit, wah, udah langsung nggak boleh berhenti Bu. Nanti Bu Fatin, aduh capek, minum dulu, itu nggak boleh. Jadi harus terus, habis nyapu, lanjut, ngepel, ngepel berapa menit Bu kira-kira Bu? 20 menitan. 20 menit, nah berarti kalau 10 tambah 20, pas 30. Itu baru boleh dikatakan aktivitas fisik yang baik.
Ya, jadi kalau tadi nyapu 10 menit terus berhenti ya sama saja, tapi harus aktivitas fisik 30 menit secara terus-menerus. Itu kalau bisa. Nah, ini ibu-ibu yang bisa nih, karena setiap hari kan aktivitas fisiknya di rumah. Kalau olahraga, ya tadi olahraga ya bersepeda, lari, jogging, nah, atau berenang, nah, itu boleh untuk olahraga. Kemudian yang selanjutnya stres. Nah, ini yang kadang susah nih Bu. Katanya kalau orang hidup itu kalau enggak mikir ya stres. Nah, nanti ya ini yang agak sulit untuk kita. Tapi stres itu kita bisa kelola dengan baik. Maksudnya begini, kalau ibu-ibu ada masalah ya diceritakan kepada suami. Jangan diceritakan Bu Rafa punya masalah, cerita ke Bu Anissa, nanti Bu Anissa bocor, cerita ke Bu Dewi bocor, nah cerita kemana lagi, nah itu kan malah nanti jadinya hibah Ibu ya, nggak bagus itu Bu. Nah jadi gitu harapannya nanti kalau ada masalah, ada masalah, ada stres, nanti bisa dikomunikasikan dengan anggota keluarga. Ya, jadi jangan dengan tetangga, kan nggak apa-apa tuh tetangga saya deket kok Pak, saya cerita aja, nggak bakal ini cerita ke orang lain, kan kita nggak tahu ya Bu ya. Jadi makanya kalau nanti ada masalah, karena orang hidup kan kalau nggak punya masalah ya bukan hidup ya Bu ya, pasti semuanya punya masalah, saya pun punya masalah. Tapi diceritakan kepada yang tepat, kepada anggota keluarga, siapa, suami kita, istri kita, ya gitu. Supaya apa? Ada sharing, ada solusi yang diberikan. Gitu. Kemudian yang lain-lain sih terkait dengan kondisi lingkungan sekitar. Nanti ada polusi, ada lingkungan yang tidak kondusif. Nah, itu yang bisa menyebabkan kita juga berisiko terkena penyakit tidak menular. Kenapa kok polusi? Karena polusi tadi paparan debu. Nah, debunya banyak, nanti paru-paru kita jadi kotor. Kenapa kok lingkungannya tidak kondusif? Wah, tetangganya banyak yang, mohon maaf ya Bu ya, ada yang suka ngomongnya keras-keras, ada yang suka melihara ayam, ayamnya datang ke tempat kita baru nanam sayuran dimakani, ditodoli. Nah, itu yang bikin kita tidak bisa menyebabkan kita stres juga. Itu beberapa hal yang terkait dengan faktor resiko. Mudah-mudahan kita bisa mengolah itu semua Ibu ya. Oke, ini sudah penjelasan saya terkait dengan penyakit tidak menular dan apa saja yang perlu kita waspadai supaya kita bisa mencegah penyakit tidak menular tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Monggo silahkan. Silahkan, siapa yang mau tanya? Ya, Bu Anissa. Kan tadi salah satunya yang penyebab dari penyakit tidak menular itu adalah keturunan. Nah, padahal tadi salah satu penyakit itu adalah terkait kebutaan. Apakah kebutaan itu juga bisa diturunkan begitu? Bagus sekali nih pertanyaan Bu Nisa. Ini kalau kebutaan bisa nggak nanti nurun gitu ya, bisa jadi buta gitu ya. Misalkan ada orang tua buta, terus turunannya jadi buta gitu ya. Ya, kalau seperti itu kita secara struktur DNA ya Bu ya, struktur yang ada di orang tua kita ke kita itu sebenarnya tidak ada hal seperti itu. Tapi kebutaan yang disebabkan misalkan orang tua kita tadi kena penyakit, terus kok dia kebutaan tadi kok komplikasi dari penyakit yang diderita oleh orang tua kita, nah itu tidak menurun ke anak cucu. Tapi kebutaan yang disebabkan oleh yang di sini tadi karena dia komplikasi dari penyakit tidak menular. Jadi tidak menurun Bu kalau kebutaan. Gitu nggih Bu Nisa nggih. Ada lagi? Oh ya Pak, saya mau tanya, kalau sakit tensi tinggi, terus sakit gula itu sakit sembuh buatan Pak? Oke, Bu Fatin, terkait dengan tensinya yang tinggi sama gulanya yang tinggi itu bisa sembuh enggak? Nah, bagus sekali Bu. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat yang terkena tensinya tinggi atau darah tinggi ya, menyebutnya penyakit gula atau kencing manis atau diabetes mellitus. Bisa sembuh enggak? Nah, kalau sudah didiagnosa oleh dokter terkait penyakit tersebut,
untuk sembuh sebetulnya tidak dikatakan sembuh Bu, tapi jadinya bersahabat. Maksudnya bersahabat seperti apa Bu? Penyakit-penyakit tersebut bisa dikontrol. Dikontrol misalkan darah tinggi, darahnya tinggi sampai 180/100 misalkan. Kalau disuruh sembuh, kembali ke normal, itu agak sulit Bu. Tetapi si tekanan darah tadi bisa diturunkan, kemudian dijaga supaya tidak tinggi lagi. Itu namanya kita mengontrol. Bisanya mengontrol Bu, kalau disembuhkan, sembuh nih darah tingginya. Nah itu dari referensi-referensi yang saya baca, belum ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi yang bisanya dikontrol. Dikontrol dengan apa? Dengan pola hidup yang sehat. Tadi dijaga makanannya, dijaga aktivitas fisiknya, olahraganya. Kemudian kalau sudah memang terdiagnosa oleh dokter, ya jangan lupa minum obatnya. Obatnya sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan sesuai dengan waktu yang dianjurkan juga. Jadi nggak boleh misalkan, gulanya tekanan darahnya sudah bagus, udah nggak minum obat lagi besok. Nah kalau ini yang terjadi banyak di masyarakat kayak gitu, udah bagus, tekanan darahnya udah stabil, misalkan 120/80, terus lupa nggak minum obat. Nah kalau yang sudah seperti itu harus nanti konsul ke dokter, misalkan dosisnya tadi dapatnya 10 ya Bu ya, misalkan kalau karena tekanan darahnya sudah turun, boleh nggak dosisnya dikurangi. Nah itu biasanya nanti dokter akan memberikan rekomendasi dosisnya dikurangi dengan catatan tadi pola hidupnya harus bagus. Oke. Ada lagi Ibu? Sampun. Nah kalau sampun nih saya tanya nih, satu aja pertanyaan dari saya. Nah, gantian ini, kira-kira Ibu tadi dengerin saya enggak? Nah kalau kira-kira Bu, tadi kan ada Ibu, Bu Fatin, Bu Dewi itu kan mengatakan suaminya merokok. Nah kira-kira Bu Fatin dan Bu Dewi ini jadi faktor resiko enggak Bu? Jadi mempunyai faktor, padahal mereka enggak merokok nih Bu. Nah jadi faktor resiko di sini enggak Bu? Saya Pak. Ya boleh. Saya tuh pernah baca kalau di tulisan itu katanya yang misalnya nggak merokok tapi ada di situ itu juga ikut menghirup. Jadi kayak Bu Fatin, Bu Dewi itu juga katanya juga kayak orang merokok gitu loh Pak. Oh bisa. Disebut apa itu Bu, orang-orang yang seperti itu Bu? Oh iya, saya tuh kok lupa Pak perokok apa, tapi namanya perokok apa gitu. Oh ya, jadi Bu Dewi dan Bu Fatin ini perokok juga? Iya, nek di tulisan itu loh Pak. Oh ya, iya, betul sekali Bu. Jadi Bu Dewi dan Bu Fatin ini juga perokok, tapi disebut sebagai perokok pasif. Perokok pasif. Kalau perokok aktif itu adalah orang yang melakukan aktivitas merokok. Perokok pasif itu orang-orang yang menghirup sisa pembakarannya. Jadi mohon maaf ya Bu ya, Bu Fatin dan Bu Dewi ini sebagai perokok pasif. Nah kalau seperti ini harus seperti apa Bu? Nah nanti tinggal komunikasi dengan suami. Bukan kok suaminya, mas nggak belum merokok, langsung digituin, nanti suaminya jadi marah. Dikomunikasikan pelan-pelan supaya suaminya dikomunikasikan supaya mau untuk berhenti merokok. Katanya sulit gitu untuk berhenti merokok. Ya memang sulit, nanti pelan-pelan. Misalkan dikurangin dari sehari biasanya merokok berapa bungkus Bu? Banyak Pak. Ya banyak 2 bungkus misalkan ya, nanti dikurangin, misalkan sehari 2 bungkus, dikurangi 1 bungkus, dikurangi terus kemudian Ibu juga ngasih tahu kalau merokok ya pelan-pelan ya Bu yang ngasih tahunya, nggak boleh di dalam rumah, tapi juga bukan di teras ya Bu ya, nanti di teras ada ventilasinya, ngerokok di depannya, asapnya masuk semua ke dalam rumah ya, nanti agak jauh. Nah, nanti kalau sudah misalkan ini tadi percobaan untuk berhenti merokok, sudah mau masuk rumah lagi, suruh cuci tangan, cuci kaki, ganti baju. Karena apa Bu? Asapnya itu nempel di baju. Terus Ibu nanti pas nyuci bajunya suami yang bau rokok tadi, yang dipakai buat merokok, itu kalau bisa nyucinya jangan dicampurkan dengan bajunya Ibu, supaya nggak campur aduk. Ini ya. Nanti pelan-pelan ngasih taunya yang suami untuk berhenti merokok. Gitu ya. Cukup Ibu? Alhamdulillah sudah selesai penyuluhan atau sharing-sharing kita tadi
mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu PKK ini ya, sebagai agen nanti di masing-masing RT-nya masing-masing ataupun nanti di rumahnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua terhindar dari penyakit tidak menular ini. Amin. Oke, karena sudah cukup, kapan Ibu kira-kira kita mau ketemu lagi? Karena besok saya mau menjelaskan terkait dengan macam-macam dari pengobatan-pengobatan jika sudah, atau perawatan jika sudah terkena penyakit tidak menular. Kira-kira mau kapan lagi nih? Kapan? Minggu depan hari apa, Bu? Sama seperti ini ya, hari Sabtu pagi gitu nggih. Hari Sabtu pagi nanti tempatnya di tempatnya Bu Rafa ini aja ya Bu ya, boleh ya Bu ya? Ya, terima kasih Bu Rafa, ini sudah disediakan tempat tuh Bu. Ya, besok minggu depan kita pakai di sini lagi boleh ya Bu ya? Ya, terima kasih Bu Rafa. Jadi insya Allah minggu depan kita bertemu lagi hari Sabtu pagi jam 9 di tempatnya Bu Rafa. Oke Ibu-ibu, karena kita sudah cukup, marilah kegiatan kita pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa tahratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk ibu-ibu dan nanti bisa ditularkan ke keluarga, dan bila saya dalam menyampaikan banyak kekurangan saya mohon maaf. Gitu nggih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.